Kantor pusat dari organisasi Khilafatul Muslimin ini memang berada di Bandar Lampung, tapi kemudian pihak kepolisian juga bergerak ke berbagai daerah dan juga ada beberapa tokoh-tokoh dari organisasi ini yang ditangkap, termasuk juga di Mojokerto. Ini salah satu sosok yang mendapatkan jabatan penting, peranan penting. Inisial AS diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan. Dan saat kemudian diinterogasi, diminta bahkan punya TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Mas Sofyan Sahri, untuk bisa menyebarkan pahamnya dan juga mungkin merekrut para anggotanya, Mas. Ya, ini biasa ya dalam penanaman ideologi sejak dini dari sejak PAUD, TK bahkan sampai perguruan tinggi. Saya teringat apa yang dilakukan oleh hal yang sama oleh misalnya separatis Kurdi di pinggiran Irak, Iran dan Turki. Itu juga menanamkan kepada masyarakat dan rakyatnya tuh untuk merdeka, gitu. Dan itu dari gelasnya sampai sudah ada cap untuk merdeka dan sebagainya. Jika tertanam dari mereka tuh bahwa kita saat ini dalam kondisi dijajah oleh Iran, oleh Irak, oleh Turki dan sebagainya. Karena mereka ada di utara Irak gitu. Nah ini sama gitu. Jadi mereka mendoktrin, membrainwashing kepada para pengikutnya itu dengan menanamkan khilafah. Sehingga yang mindset yang ada di kepala tuh hanya khilafah dan khilafah. Secara bombatis mereka memang ini salah satu ciri khas ya kelompok ideologi paham ini seperti itu. Gitu. Dan itu memang cara yang saya rasa efektif untuk menanamkan paham itu dari sekolah dasar. Makanya kemudian ini sangat berkepentingan dalam hal ini negara yang biasa mengeluarkan regulasi terkait dengan Diknas, kemudian kalau memang dia terafiliasi dengan sekolah agama maka apakah terdaftar di Kemenak dan sebagainya. Ini perlu diusus. Mereka punya standarisasi khusus. Standarisasi pendidikan. Misalnya ada pelajaran tentang kewiraan, ada pelajaran tentang Pancasila, PPKN dan sebagainya. Itu kan standar menanamkan. Nah, kalau mereka menanamkan paham di luar daripada yang sudah menjadi standarisasi di Mendikbud maupun di Kemenak, ini sanksinya harus ada sanksinya yang tegas gitu. Nah, selama ini terlambat sebetulnya negara ini gitu. Ini sudah mungkin sejak 97 ketika didirikan Khilafatul Muslimin, lalu tahun 99 mereka mengadakan Kongres Mujahidin pada saat itu, walaupun katanya mereka ini atas inisiatif daripada Abdul Qadir Hasan Baraja. Lalu sampai kemudian mereka mendirikan sekolah sejak itu. Ini kan udah hampir berjalan 22 tahun, 23 tahun yang lalu gitu. Kenapa baru sekarang? Nah ini, tapi nggak ada kata terlambat ya. Betul. Kita support dan dukung pemerintah terkait masalah ini agar kita hidup lebih tertib, tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya rasa seperti itu. Baik, Mas kan juga punya catatan tersendiri mungkin mengenai hal ini, termasuk juga kalau kita tahu yang sampai sekarang sudah diberikan keterangan oleh pihak kepolisian adalah salah satu sosok yang diberikan jabatan penting sebagai Menteri Pendidikan. Bahkan tadi sudah sempat saya singgung di awal tentunya, bahkan membuat kurikulum. Nah pasti juga mungkin ada orang-orang sosok-sosok lain yang diberikan jabatan serupa untuk bisa terus membuat pemahaman ini semakin luas mengakar di kalangan masyarakat. Mas Ken. NII sama Khilafatul Muslim ini kan beda-beda tipis. Mereka sebenarnya bukan agamawan. Mereka orang yang ingin mendirikan negara. Mereka sudah punya struktur kok. Di NII sama, ada dari lurah, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Di Khilafatul Muslim pun seperti itu. Mereka orang-orang yang kita sebut bukan menyebarkan agama. Mereka sebenarnya orang-orang yang ingin berkuasa. Indonesia ini memang tidak jauh. Ibu kandungnya semua kita, untuk yang lokal, kita sebut itu adalah NI, Negara Islam Indonesia, atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ditambah lagi dengan yang transnasional, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi, Wahabi, Jihad. Yang ditindakan hanya organisasinya saja. Sementara orangnya ganti nama dan masih terus bisa menyebarkan pahamnya. Bahkan mereka sekarang sudah masuk di kalangan masyarakat, tempat-tempat ibadah, yang akhirnya orasi-orasi keagamaan ini tidak semuanya menyejukkan. Banyak kita dengar orasi keagamaan yang akhirnya isinya hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Baik, Mas kan tadi menyebutkan bahwa semuanya ini sangat terstruktur. Nanti mungkin juga bisa dijelaskan. Kalau yang keterangan kami dapat, bahkan organisasi ini juga memberikan nomor induk sendiri bagi para anggotanya yang kalau dari buku yang ditemukan oleh pihak kepolisian, anggotanya ini mencapai puluhan ribu orang.